desain eksperimental. Desain eksperimental ini penting ya, mungkin hampir seluruh dari peserta dari program studi S3 Biomedik itu, kalaupun tidak keseluruhan mungkin 90% itu menggunakan desain ini. Sebab itu maka harapannya kita eksplorasi beberapa hal yang mungkin kurang jelas ya dalam desain eksperimental ini. Baik, kita mulai saja. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Silakan, Pak Andi Maulana. Ya, terima kasih, Pak. Apakah sudah terlihat, Bapak, Ibu? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Pak Kusmar. Selamat siang. Pak Kusmar dan Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan desain penelitian eksperimental yang disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya, Ibu Sandy Fitria Kurniawan. Baik, kita langsung ke halaman pertama. Yang pertama di sini ada jenis dan desain penelitian. Seperti pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada dua jenis penelitian yang berdasarkan prosesnya yang sering kita lakukan atau yang sering ada dalam institusi pendidikan tinggi, yaitu observasional dan eksperimental. Observasional kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa ada dua pendekatan yang biasa digunakan, deskriptif dan analitiknya ada 3, cohort, case control, dan cross-sectional. Sementara ini kami akan menyampaikan terkait dengan penelitian eksperimental. Di sini ada 3 desain, pre-eksperimental, quasi-eksperimental, dan true eksperimental, atau kadang-kadang juga disebut dengan RCT. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai 3 desain ini, kita sebaiknya mempertanyakan dulu sebenarnya penelitian eksperimental itu penelitian seperti apa. Prinsipnya penelitian eksperimental itu adalah penelitian di mana atau yang mana peneliti atau investigatornya itu mempunyai otoritas untuk mengalokasikan setiap subjek penelitiannya kepada kelompok-kelompok yang ada. Ya, jadi kita memiliki otoritas untuk melakukan randomisasi, kemudian juga menentukan memanipulasi variabel independennya. Itu ini sudah sangat familiar tentunya bagi Bapak Ibu semua. Kemudian sebelum itu kita lihat dulu struktur dari desain penelitian eksperimental. Paling tidak di sini ada 2 komponen utama yang harus kita kembali ingat bahwa penelitian eksperimental ini memiliki 2 komponen utama, yaitu variabel penelitian dan juga elemen-elemen yang ada di dalam desain itu. Variabel penelitian di sini ada 3 berdasarkan dari Thomson dan Penek ini. Yang pertama adalah variabel independen atau biasa kita sebut sebagai intervensi. Bagaimana kita memberikan intervensi pada subjek penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah variabel dependent atau yang kita ukur setelah pemberian intervensi, biasa disebut dengan outcome. Selanjutnya ada variabel yang ekstra, di luar daripada variabel independen dan dependent ini. Variabel ini potensial menyebabkan rancu terhadap penelitian nantinya, atau biasa disebut dengan variabel perancu, variabel ekstra. Kemudian desain penelitian eksperimental ini, di dalamnya ada elemen penting yang harus kita ketahui bahwa ada manipulasi. Ya, ada manipulasi. Di sini peneliti atau investigator memiliki otoritas untuk mengarahkan variabel independennya atau memanipulasi variabel independennya. Kemudian ada kontrol. Nah, di sini
peneliti atau investigatornya juga memiliki otoritas untuk mengarahkan variabel-variabel ekstra yang ada, kemudian melakukan studi-studi pengukuran di sana. Kemudian ada randomisasi atau pengacakan untuk mengurangi bias atau menghilangkan bias sehingga subjek-subjek yang ada dari populasi kita assign ke setiap kelompok secara acak supaya memenuhi prinsip kesetaraan di antara kelompok-kelompok yang ada. Kemudian jenis desain penelitian eksperimental ini ada 3, kita kembali melihat lebih dekat. Yang pertama ada randomized atau true experiment atau eksperimen murni. Di sini deskripsinya merupakan desain yang paling ideal di antara ketiganya untuk mempelajari mengenai hubungan kausalitas sebab akibat. Kemudian sumber invaliditasnya semua variabel luar dapat dikontrol ya, sehingga validitas atau keabsahan internalnya ini tinggi. Ada beberapa sumber invaliditas, nanti kita sambil berdiskusi nanti ada beberapa sumber-sumber invaliditas yang bisa mempengaruhi validitas. Nah, pada penelitian murni atau eksperimen murni ini semua bisa dikontrol dengan ketat. Ada kurang lebih 8 yang menyebabkan invaliditas suatu percobaan. Nah, nanti kita sambil berjalan nanti didiskusikan. Kemudian yang paling penting dari randomized ini atau true experiment ini, alokasi subjek dilakukan secara random atau diacak. Kemudian yang kedua, desain yang kedua, quasi eksperimen atau natural experiment, merupakan pengembangan dari desain yang pertama atau true experiment. Jadi true experiment dulu, baru kemudian quasi eksperimen. Kenapa demikian? Karena kemungkinan seorang peneliti atau investigator akan melakukan suatu penelitian dengan cara eksperimen murni, tapi sesuatu dan lain hal ada kendala yang memang tidak bisa dihandle sehingga menjatuhkan pilihannya pada quasi eksperimen. Ya, jadi sulit dilaksanakan, kita menjatuhkan pilihan pada quasi eksperimen. Kemudian ada kontrol juga, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya seperti kontrol yang ada di true eksperimen. Kemudian tidak ada random di sini, tidak dilakukan pengacakan untuk mengassign setiap subjek ke dalam kelompok yang ada. Kemudian yang ketiga ada penelitian, ada desain yang disebut dengan pseudo eksperimen atau pre-eksperimen. Sebenarnya ini tidak masuk sebagai penelitian eksperimental, tapi karena ada eksperimennya ya, dan beberapa sumber juga memasukkan tetap membahas yang disebut dengan pre-eksperimen. Tentu desain yang paling praktis, paling mudah dilakukan, tidak ada kontrol, dan validitas internalnya boleh dikata tidak ada atau kalaupun ada sangat rendah. Selanjutnya kita lihat ini desain-desainnya. Jadi setiap desain ini, 3 desain tadi itu ada pre-eksperimen, true eksperimen, dan quasi eksperimen. Di dalamnya ada lagi sub-sub desain yang biasa kita gunakan. Pre-eksperimen desain di sini ada 3, one shoot case study, kemudian ada one group pre and post test design, kemudian ada static group comparison. Nah, dari bagian ini kita lihat dulu yang ilustrasi yang paling sederhana, bahwa di populasi, apakah populasi target kita atau populasi terjangkau kita memulai dari sini, kemudian mengambil subjek atau sampelnya, kita alokasi kepada kelompok yang ada, hanya ada satu kelompok biasanya, tanpa melakukan random. Kemudian langsung diberikan intervensi, tidak ada pretest, tidak ada randomisasi. Jadi tidak dites dulu, langsung diberikan intervensi, kemudian hasilnya diukur atau outcome-nya diukur. Nanti hasil-hasilnya itu nanti dikomparasikan. Seperti itu. Ini tidak memenuhi prinsip penelitian desain eksperimen murni, karena tidak ada kelompok pembanding atau kontrol di sini. Kemudian ada one group pre and post test design. Jadi ada satu grup, kemudian sudah ada pre-testnya, dan selanjutnya ada post test. Yang ini intervensi yang kita berikan. Jadi sebelum dilakukan intervensi,
dilakukan pengukuran, di pretest dulu, kemudian setelah intervensi diukur lagi outcome-nya seperti apa. Yang ini pre and post test ini tidak dapat mengukur efek dari pretest, ya, tidak dapat mengukur efek dari pretest, tidak dapat mengontrol variabel ekstranya di sini, ya, kita tidak bisa mengontrol variabel ekstra. Kemudian yang terakhir ada static group comparison. Di sini ada dua ada dua grup, tapi kedua-duanya tidak diberikan pretest, dan grup satunya lagi tidak ada intervensi, dan pada kelompok treatmentnya atau perlakuannya diberikan intervensi, setelah itu diukur outcome-nya. Kemudian yang kelompok 2 tadi juga tanpa ada intervensi, tanpa ada pretest, langsung diukur, kemudian dikomparasikan. Seperti itu untuk pre-eksperimental design. Kemudian ke quasi eksperimen. Quasi eksperimen ini ada beberapa di sini, disertai dengan prinsipnya juga tidak ada random di sini, tidak ada random. Yang pertama kita lihat equivalent time sample design. Di sini ada intervensi. Kalau kita lihat ada intervensi X1, kemudian ada X0, X1 kembali, kemudian X0. Ini satu kelompok, tapi diberikan intervensi berulang. Namun sebelum intervensi berikutnya diberikan, ada semacam pencucian seperti itu. Jadi dalam suatu rentang waktu diberikan perlakuannya, tapi sebelum diberikan lagi perlakuan yang berulang, dilakukan pencucian untuk menghilangkan efek dari perlakuan pertama. Nah, setiap diberikan intervensi ataupun tidak diberikan intervensi, peneliti mengambil mengukur variabel dependentnya. Jadi di sini ada outcome-nya mengikuti jumlah intervensi yang diberikan dan juga pencucian intervensi seperti itu. Kemudian ada non-equivalent control group design pre dan post test. Di sini sudah ada dua kelompok, ada kontrolnya dan juga ada pre-test dan post testnya. Untuk yang ini tidak ada intervensi di kontrol dan dilakukan pengukuran sebelum dan setelah intervensi diberikan. Yang kedua, kemudian analisis data yang biasa dilakukan di sini. Jika asumsi parametriknya terpenuhi, biasa dilakukan analisis kovarian dengan pretest sebagai kovariabelnya di daerah sini. Kemudian ada time series design. Time series design ini satu kelompok tapi melakukan pengukuran beruntun dalam interval waktu tertentu. Satu perlakuan atau satu treatment. Misal, sebelum kita memberikan treatment, kita mengukur sebanyak 3 kali misalnya. Sebanyak 3 kali variabel yang akan kita variabel dependentnya kita ukur sebanyak 3 kali, dan setelah intervensi ini juga dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Prinsipnya pada time series design ini tentu hasil-hasil pengukuran dari pretest ini harus relatif sama sebelum diberikan intervensi. Begitupun setelah diberikan intervensi, hasil-hasil pengukuran outcome-nya itu relatif sama, ya, relatif sama seperti itu. Jadi mengikuti kita mungkin ada contohnya nanti, misalnya ingin melihat pengaturan diet terhadap perbaikan berat badan misalnya seperti itu. Kita sebelum diberikan diet misalnya kita ukur berat badannya sebanyak 3 kali sebelum intervensi itu, setelah intervensi juga diukur sebanyak 3 kali seperti itu. Kemudian ada control group time series design, sama prinsipnya sama, tapi kelompok ini
desain ini diberikan kontrol. Kalau yang pertama tidak ada kontrol. Kemudian ada counter balance design. Counter balance design ini ada yang di sini ada empat kelompok. Kemudian intervensi yang diberikan prinsipnya adalah setiap kelompok harus mendapatkan intervensi dari kelompok lain, tapi dalam urutan yang berbeda. Jadi misalnya intervensi dari kelompok 1 juga harus diberikan pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Begitupun sebaliknya dari masing-masing kelompok harus diberikan pada semua kelompok. Setelah itu dilakukan post-test. Hasilnya juga akan dikomparasikan nanti di akhir, dibandingkan. Selanjutnya yang terakhir adalah true experimental design. Di sini ada 3 contoh. Ada 3 contoh yang saya berikan. Sebenarnya ada lagi satu factorial design sebenarnya masuk di true experimental design. Yang pertama adalah pretest dan post-test control group design. Nah, di sini prinsipnya adalah semua sudah diberikan sudah di random, alokasi subjeknya terhadap kelompok-kelompok yang ada semuanya sudah diacak. Itu perbedaannya dengan 2 desain sebelumnya. Kemudian diberikan pretest di sini, dan setelah intervensi dilakukan pengukuran lagi, ada post-test. Ya. Untuk kontrolnya tidak diberikan tidak diberikan intervensi. Bagaimana analisis datanya? Teknik analisis data yang digunakan tetap uji komparasi atau uji beda. Kalau memenuhi syarat parametris, kalau dia 2 kelompok kita gunakan student test. Ya, kalau tidak memenuhi kita menggunakan uji alternatif di non parametris. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2 kelompok? Kita menggunakan yang analisis sidik ragam yang banyak, ANOVA misalnya. Kemudian post-test only control group design, hanya ada post-test di sini. Kemudian tidak ada pretestnya, setelah itu dibandingkan hasilnya. Kemudian ada Solomon for group design. Nah, ini agak berdasarkan literatur yang kami baca, bahwa Solomon for group design ini adalah desain true eksperimental yang paling ideal dilakukan untuk mendapatkan validitas internal yang sangat tinggi. Namun kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian harus ada sampel yang banyak, kemudian bisa jadi biaya atau secara ekonomis mahal seperti itu. Nah, dan salah satu lagi agak kesulitan yang bisa ditemui pada desain ini, tidak ada uji statistik yang bisa mengkomparasikan secara langsung semua outcome yang ada secara serentak. Kita mengkombinasi antara uji statistik yang ada di sini di pretest and post-test dan post-test only. Jadi kita gabungkan nanti 2 kali melakukan uji komparasi seperti itu, Bapak Ibu. Demikian nanti bisa dilanjutkan lagi diskusinya untuk penjelasan lebih detailnya lagi bagaimana kekurangan setiap desain dan teknik analisis statistik apa yang digunakan pada setiap sub-sub desain ini yang tepat, kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya kekurangan dan kelemahan dari desain penelitian eksperimental ini disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sandy Fitria Kurniawan. Silakan. Baik. Halo, baik Pak Maulana. Terima kasih. Ini agak saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Andi Maulana. Pak Andi, slide-nya. Ya. Ya, jadi di sini kita akan pertama-tama membahas mengenai keunggulan dan kelemahan dari pre-experimental design ya. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas, dia ini paling mudah diterapkan di antara ketiga desain ya. Dia ini praktis banget dan paling ekonomis ya, mengeluarkan biaya yang paling sedikit. Kemudian kelemahannya ini apa? Karena tadi pada pre-experimental design ini kita tidak ada randomisasi ya, jadi tidak ada pengacakan subjek penelitian. Kemudian tidak dapat atau sangat lemah untuk digeneralisasi, serta validitas internal dari penelitian ini tidak terpenuhi ya, gitu. Kemudian slide berikutnya.
Andi. Ya, sudah berpindah, Bu. Nah, ini berikutnya ini adalah keunggulan dan kelemahan dari quasi experimental design ya. Jadi ini tadi yang di tengah ya. Dia ini keunggulannya adalah dia ini lebih mudah diterapkan daripada eksperimental murni. Jadi kalau yang true eksperimental itu karena kita mengkondisikan dengan sedemikian ketat, pada akhirnya biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih mahal. Kemudian banyak tersandung dengan masalah-masalah, salah satunya masalah etik yang mungkin tidak bisa kita terapkan kalau menggunakan eksperimental murni. Nah, oleh karena itu kuasi eksperimental ini merupakan suatu pilihan yang baik. Dan pada penelitian lapangan atau masyarakat, ini kuasi ini lebih visible untuk digunakan daripada yang true. Nah, kelemahannya ini adalah pengendalian terhadap variabel luar ini tidak sekuat dari seperti yang eksperimental murni gitu. Kemudian slide berikutnya, Pak Andi. Nah, ini adalah beberapa keunggulan dan kelemahan dari yang true experimental design ya. Keunggulannya dia adalah pengendalian terhadap variabel luar secara maksimal dapat dilakukan ya. Jadi kita bisa ini validitas internalnya ini baik ya. Kemudian efek yang timbul itu sudah bisa kita pastikan itu karena perlakuan yang kita beri gitu loh. Namun ada beberapa kelemahannya ya. Yaitu salah satunya karena kita mengendalikan perlakuannya ini berlebihan, ya sesuai dengan kondisi penelitian yang kita harapkan. Pada akhirnya ketika dibalikan kembali ke situasi alamiah populasi, ini menjadi tidak sesuai gitu terkadang. Kemudian seperti tadi sudah saya bilang, salah satu kekurangannya adalah ada hambatan etik ya, karena kadang ada penelitian yang kalau kita memang mau strict, itu kelompok kontrol itu mungkin tidak akan mendapatkan perlakuan yang optimal dan ini akan kembali lagi ke permasalahan etis dan sebenarnya biaya pasti jauh lebih mahal ya untuk melakukan true experimental design ini. Jadi berkaitan dengan diskusi kita minggu lalu mengenai desain observasional, kemudian sekarang desain eksperimental ya. Maka akan timbul pertanyaan biasanya, jenis penelitian, jenis desain apa yang akan kita pilih? Nah, kuncinya itu adalah kita harus memilih desain yang mampu menjawab pertanyaan penelitian kita dengan sahih, ya, dengan baik. Tapi keluar biaya juga nggak terlalu mahal ya. Penelitiannya kalau bisa ya mudah dan cepat ya. Dan yang paling penting itu tidak berlawanan dengan etika. Di sini saya akan kami akan mencoba membahas mengenai 2 jurnal ya, 2 artikel yang kami temukan. Artikel yang pertama ini berjudul Mangosteen Extract Shows a Potent Insulin Sensitizing Effect in Obese Female Patients, a Prospective Randomized Control Pilot Study. Artikel ini diambil dari jurnal Nutrient, ya, di mana dia jurnal ini adalah dengan standar Q1 ya. Nah, pada penelitian di jurnal ini, slide-nya ya Pak Maul. Pada penelitian di jurnal ini melibatkan 22 pasien ya. 22 pasien yang dirandomisasi. Kemudian pasien ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Satu merupakan kelompok kontrol dan yang satu adalah yang diberikan treatment. Pada pasien dengan kelompok kontrol, ini diberikan terapi behavioral saja. Kemudian pada yang treatment diberikan terapi behavioral dan juga diberikan mangosteen 400 mg dengan pemberian kali sehari. Nah, penelitian ini dilakukan selama 26 minggu. Sampel ini yang diperiksa adalah HOMA-IR untuk uji sensitivitas insulin itu dilakukan sebelum dilakukan penelitian dan pada akhir penelitian. Nah, di sini kalau kita lihat dari studi protokolnya, kemungkinan ini adalah uji komparatif numerik berpasangan ya dengan 2 kali pengukuran.
normal, biasanya uji yang akan kita gunakan adalah uji t-test yang berpasangan. Dan kalau varian data tidak normal, biasanya kita akan menggunakan Wilcoxon. Nah, yang ini peneliti itu menggunakan two-way ANOVA. Nah, di sini yang kita lihat ada kejanggalannya ya. Berikutnya, slide. Mau slide berikutnya. Ya, thank you. Nah, ini adalah yang artikel kedua yang berjudul Randomized Control Trial of Vitamin D Supplementation in Older People to Optimize Bone Health. Jurnal ini diambil, artikel ini diambil dari American Journal of Clinician Nutrition ya, yang juga Q1 ya. Nah, slide berikutnya. Jadi pada penelitian ini akan slide-nya apa mau? Ya, kalau kita bisa lihat di tabel yang sebelah kiri, pada penelitian ini, setelah melalui beberapa tahap, itu didapatkan peserta penelitian berjumlah 379 orang ya. Nanti dia akan dirandomisasi ya, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama nanti ini akan menerima vitamin D dengan dosis 12.000 international unit. Ini sebagai reference dose-nya. Nah, kelompok yang kedua ini nanti akan menerima 24.000 international unit dari vitamin D, dan kelompok yang ketiga akan menerima vitamin D 48.000 international unit. Nah, penelitian ini akan memeriksa ya perubahan dari BMD di panggul ya, itu diperiksa di awal, kemudian setelah digunakan selama 1 tahun baru nanti akan diperiksa lagi. Jadi di awal dan di akhir akan dilakukan pemeriksaan ya. Penelitian ini dilakukan juga double blind ya. Jadi antara peneliti dan peserta tidak tahu ya. Berdasarkan dari data ini dapat ditarik kesimpulan kemungkinan penelitian ini menggunakan uji komparatif numerik berpasangan dengan lebih dari 2 kelompok ya. Di mana kalau lebih dari 2 kelompok ini, maka dengan varian data normal, maka akan dilakukan repeated ANOVA ya dengan post hoc Bonferroni, atau kalau varian data tidak normal ini akan menggunakan uji Friedman dengan post hoc Wilcoxon. Pada penelitian ini dia juga memperhitungkan covariat ya, pada di mana penelitian ini menggunakan ANCOVA. Nah, kami merasa ini sudah sesuai uji yang digunakan dengan desain penelitian yang ditentukan oleh peneliti. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, ada. Presentasinya sudah selesai ya? Ya. Analisis datanya belum ya? Dari data-data yang diberi? Belum dicoba? SPSS, maafnya. Ya. Oh, SPSS ada sih. Ada yang sudah coba dilakukan. Mau Pak Maul atau mau? Silakan siapa? Kan cuma berdua. Iya. Saya coba share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ya, ini saya mengambil data dari SPSS yang kedua. Di sini saya mau melihat apakah ada perbedaan tingkat pendidikan ya, di mana tingkat pendidikan ini dibagi menjadi 4 ya, ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dibanding dengan jumlah anak. Nah, jadi di sini variabel ikatnya ini adalah jumlah anak ya, dia ini merupakan suatu variabel
Yang numerik, bebasnya ini adalah pendidikan ya, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ini merupakan 4 kelompok ya, variabel kategorik. Jumlah pengukurannya 1 kali, dia tidak berpasangan. Nah, di sini pertama-tama dari data yang ada saya melakukan tes normalitas. Nah, pada saat saya melakukan tes normalitas, ini data jumlah anak dengan tingkat pendidikan SD dan SMP ini distribusinya tidak normal karena P-nya masih di bawah 0,05. Nah, akhirnya saya coba transformasi, tapi masih ada data yang di bawah, yang P-nya di bawah dari 0,05. Ini distribusinya masih tidak normal. Pada akhirnya dicobakan uji Kruskal-Wallis. Nah, ini pada uji Kruskal-Wallis, ini nilai P-nya ini lebih dari 0,05. Ini artinya tidak terdapat perbedaan antara berbagai tingkat pendidikan dengan jumlah anak. Seperti itu ya, Dok. Pak Bagus. Saya mengambil satu variabel ini ya, yang sesuai dengan tema hari ini. Mungkin Pak Maul mau menambahkan, Pak Maul? Ya. Saya stop share ya. Iya, siap. Maaf Bapak Ibu, kalau Bu Sandy tadi menggunakan PowerPoint, saya menggunakan Word di sini. Jadi sama kurang lebih tadi langkah-langkah yang disampaikan oleh Bu Sandy. Pertama-tama kita menentukan variabel yang dibandingkan dulu. Nah, saya mengambil tingkat pendidikan sebagai variabel independen, kemudian HB sebagai variabel terikatnya atau dependennya. Kemudian saya akan menentukan jenis hipotesisnya, yaitu komparatif, akan dibandingkan. Kemudian menentukan skala variabelnya. Kalau tingkat pendidikannya ini adalah variabel kategorik, seperti Bu Sandy, kategoriknya ordinal. Kemudian dependennya numerik HB di sini. Menentukan jenis komparatifnya apa? Komparatifnya yaitu kategorik hubungan antara variabel numerik dengan kategorik. Artinya apa? Dia komparatif numerik, karena yang kita lihat adalah numeriknya. Kemudian apakah dia berpasangan atau tidak? Tidak berpasangan, karena pengukurannya hanya dilakukan sekali saja. Jumlah kelompoknya ada 4 kelompok, yaitu kelompok yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jumlah pengukurannya 1 kali. Nah, di sini sebelum kita menerapkan uji statistik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jika sebaran data normal dan variannya sama, kita menggunakan one way ANOVA dengan post hoc Bonferroni. Dan jika sebaran datanya tidak normal dan varian berbeda, kita gunakan one way ANOVA dengan post hoc James-Hall. Nah, tentunya kita harus mengusahakan transformasi data. Kalau misalnya pertama kali kita melihat data kita tidak normal, kita lakukan usaha dulu untuk mentransformasi datanya supaya menjadi normal. Nah, bila sebaran datanya tidak normal lagi, kita menjatuhkan pilihan pada uji non-parametris Kruskal-Wallis dengan post hoc mean-Whitney. Prosedurnya seperti ini, Bapak Ibu. Memang tidak normal datanya, tidak normal dari uji normalitasnya. Setelah dilakukan transformasi data, juga masih memperlihatkan ada yang tidak normal juga. Selanjutnya kita lakukan pilihan pada uji Kruskal-Wallis. Ini langkah-langkahnya, teknisnya. Kalau teknisnya tidak perlu kita bahas karena semua bisa melakukan. Kemudian ini uji Kruskal-Wallisnya. Setelah kita lihat, kita ada perbedaan di antara kelompok ini, salah satunya saja, maka kita telusuri lebih lanjut dengan menggunakan uji post hoc mean-Whitney seperti ini. Dan hasil akhirnya, interpretasinya
Di sini banyak berdasarkan kelompok-kelompoknya nanti. Interpretasi hasilnya ada di sini. Satu-satu kita lihat perbedaannya. Kita bandingkan SD dengan SMP sampai semua kelompok selesai dibandingkan satu persatu. Seperti itu. Terima kasih. Lebih detail ya? Ya, Iya. Pak Maulana ya, lebih detail. Tahap-tahapannya lebih jelas ya. Memang begitu kalau dosen statistik gitu. Lebih keren. Baik, presentasinya sudah selesai. Ya. Saya lihat sudah cukup baik ya. Jadi diawali dengan apa itu pengertiannya, pengertian daripada eksperimental design ya. Tadi ada 3 bedanya antara pre-eksperimental, kemudian kuasi eksperimental dan true eksperimental. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari jurnal ya, yang ditemukan. Jurnalnya itu semuanya sesuai ya, gitu. Ada yang tidak sesuai ya? Ada yang tidak sesuai. Ada ya. Ada ya. Tapi tidak sepenuhnya tidak sesuai ya, sebagian saja ya. Ujinya tidak sesuai, bagus. Soalnya pada desainnya itu merupakan desain uji komparatif numerik berpasangan dengan 2 kali pengukuran. Tapi kalau dia harusnya kan jika varian data normal akan menggunakan uji t-test berpasangan. Sebab dilakukan ini kan pada 2 kelompok saja. Tapi pada penelitian ini digunakan two-way ANOVA. Pada 2 kelompok ya? Ini pada 2 kelompok, tapi di literatur ini menggunakan two-way ANOVA. Two-way ANOVA ya. Oke. Baik. Kemudian terakhir disampaikan tadi ya, langkah-langkah menggunakan data SPSS yang ada. Kemudian ada kesimpulan ya, kita bahas satu persatu. Silakan siapa yang mau bertanya ya, berkomentar, apakah jelas atau kurang jelas atau jelas sekali, sangat jelas maksudnya, bukan sekali-sekali jelas ya. Jelas. Pak, silakan. mau nanya Pak. Silakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Pak Andi dan Bu Sania sudah memaparkan materinya sangat baik ya. Ada teorinya, terus kemudian ada contohnya juga, terus terkait ada contoh artikelnya juga. Tadi waktu Pak Andi memaparkan, saya sebenarnya agak sedikit bingung. Ini diberi intervensi, ini ada post, ada pre. Tapi ketika sudah masuk ke artikel dan contohnya Bu Sandi, baru maksudnya ini. Jadi dia diperiksa sebelum dan sesudah gitu. Terus langsung sambil mikir, jadi penelitian disertasi saya masuknya yang mana ya, eksperimental yang mana? Karena kan ini kan balik lagi ke aplikasi ketika kita dapat kuliah ini kan Pak. Harapannya kan supaya penelitian kita itu, desain penelitian itu tuh benar gitu kan. Jadi kalau misalnya case yang punya saya, menurut saya sih, saya instrumen, tapi saya nggak tahu nih, makanya pengen diskusi juga apakah yang saya pikirkan itu benar. Jadi misalnya kita ada case, kita mau membuat project A, misalnya buat antibodi monoklonal. Nah, itu kan eksperimental. Itu kan masuk ke yang dia randomized atau true eksperimental, atau yang kedua atau yang ketiga tadi gitu kan. Di pemikiran saya, kalau misalnya kita ngerjain dari awal itu ngerjain sendiri, terus udah gitu kita sebelum kita bikin produk yang baru, kita udah punya produk lamanya, terus kemudian kita eksperimenkan dengan buat sendiri, misalnya diinjekkan ke tikus, kemudian tikusnya buat monoklonal antibody, terus kita cloning dan segala macam jadi produk, kita cek lagi sama nggak dengan yang di awal, itu termasuk true eksperimental. Gitu nggak sih Pak, contoh konkretnya? Iya, bertanyanya kepada presentan dulu ya. Oh iya, boleh. Ke Bu Sandi atau ke Pak Andi? Kira-kira gimana Bu Sandi dan Pak Andi? Terima kasih Bu Erla. Jadi
sudah dilakukan pengujian sebelum. Nah, ini pengujiannya di mana? Yang diuji anti monoklonalnya ya. Jadi kan saya rencananya mau bikin monoklonal antibody. Jadi monoklonal antibody yang ada sekarang itu pada dasarnya kan beli gitu kan. Nah, saya mau bikin sendiri. Jadi monoklonal yang ada sekarang ini kan saya lakukan kayak uji mutunya lah, kayak kita mau lihat spesifisitas, stabilitas, sama potensinya. Terus saya bikin sendiri. Nah, setelah saya bikin sendiri, saya juga mau cek sesuai dengan yang saya beli tadi. Jadi kalau saya beli tadi itu hasil uji spesifisitasnya sekian, afinitasnya sekian, kemudian potensinya sekian, yang saya buat itu juga harus kurang lebih dengan yang beli sesuai dengan standar gitu. Nah, menurut sepemahaman saya, itu tuh kayaknya true eksperimental deh, atau pemahaman saya kurang tepat gitu. Baik. Saya rasa pertanyaannya jelas, saya jawab Pak Andi atau Bu Sandy. Subjek penelitiannya Bu Engla nanti menggunakan apa, Bu? Menggunakan tikus ya, Bu? Mice. Yeah. Mencit. Mice itu ini ya, mencit ya. Berarti dibandingkan nanti, dengan yang beli antibodi monoklonalnya ya. Iya Pak, jadi kita mau mencoba nggak beli lagi intinya gitu. Ya. Mau buat sendiri. Sepertinya ini masuk ke apa ya? Kalau dilihat ujinya sih ke uji t-test. Bukan desainnya ini Bu, Pak. Desainnya. Desain. Apakah eksperimental atau bukan? Iya jelas masuk eksperimental, jelas penelitiannya Bu Engla masuk penelitian eksperimental, dan itu masuknya kuasi apa true eksperimental tergantung apakah ada pengacakan, kemudian ada kontrol yang dibuat. Kalau misalnya ada pengacakan subjek yang dilibatkan, kemudian kita membuatkan kontrol, berarti benar masuk di true eksperimental. Ya, jadi hanya ada dua pilihannya, kuasi atau true eksperimental. Untuk desain spesifiknya, mungkin saya belum mendapatkan gambaran yang lebih detail seperti itu, Bu Engla. Mungkin ada tambahan dari Bu Sandy, silahkan. Terima kasih, Pak. Saya sih rasanya setuju ya dengan Pak Andi ya. Kalau misalnya desainnya ini kemungkinan kalau nggak true ya kuasi gitu loh. Tapi kan kayak Mbak Engla pasti pakai kontrol kan? Pakai. Kemudian kemungkinan sih ke arah true ya, kalau memang benar ada random dan ada kontrol. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sandy dan Pak Andi. Baik, ada pertanyaan lagi? Waktunya masih banyak nih, masih 15 menit. jam ya. Masih 3/4 jam. Nggak ada? Ini adalah rekor terbanyak ya peserta S3 BIMIDI. Biasanya tidak sebanyak sekarang nih. Makanya saya harapkan itu diskusinya hidup gitu. Banyak pertanyaan gitu. Mungkin walaupun banyak tapi karena tidak langsung barangkali ya. Agak berbeda barangkali dengan yang sedikit tapi langsung. Gitu. Ya, silakan kalau ada lagi. Nggak ada ya? Karena tidak ada, sekarang saya ingin bertanya. Gitu ya. Gitu ya. Boleh dong saya bertanya ya? Gitu ya. Tidak harus selalu menjawab kan gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan paparan tentang desain eksperimental ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak dan Ibu sekalian itu bisa membedakan apa sih yang menjadi patokan true eksperimental, kuasi eksperimental, dan pre-eksperimental? Yang menjadi patokan itu apanya? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi itu. Boleh Pak Andi di-sharing di slide yang kedua kalau tidak salah itu. Macam-macamnya itu ya. Kemudian dari kuasi ada macam-macam, dari pre juga ada macam-macam. Kemudian di true eksperimental juga ada macam-macam. Tapi sebetulnya yang membedakannya itu apa? Yang menjadi patokan perbedaan.
Ya. Jawab mungkin. Ya. Mudah-mudahan benar. Ya, yang tingkatannya paling tinggi itu kan yang true eksperimental ya. Di situ dikatakan randomized or true experiment ya. Kalau di manusia itu RCT, randomized control trial, ya kan? Itu RCT. Ya, silakan siapa yang mau membedakan. Kalau perbedaan antara yang kemarin yang sekarang, bisa ya? Apa sih yang membedakan observasional dengan eksperimental? Bisa barangkali ya? Yes. Mau Siapa coba ya? Pak, boleh Pak? Silakan. Bu Englah. Itu ya Pak, sepemahaman saya Pak. Yeah. Kalau yang kemarin itu kita observasi itu, jadi nggak melulu melakukan langsung, jadi bisa jadi mengolah data yang ada sebelumnya, terus kemudian yang sekarang kita kerjain sendiri gitu, jadi kayak dikombinasi. Tapi kalau yang kayak eksperimental itu benar-benar dikerjakan sendiri, jadi udah nggak ada lagi yang namanya data sekunder gitu. Terus kalau yang di observasi kemarin itu bisa jadi di pertengahan case diteliti gitu kan, bisa jadi juga dilihat dulu dari yang sebelumnya kemudian yang sekarang gimana, karena kalau eksperimental itu yang benar-benar sekarang aja gitu, jadi kita benar-benar yang kita kerjain sendiri yang sekarang aja, tapi kita nggak ngelihat hasilnya yang dulu gimana gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan kalau kurang tepat. Terima kasih. Ada yang mau memperbaiki? Antara observasional dengan eksperimental. Bagus, kalau saya sih sama. Silakan. Kurang lebih, ini saya dengan Sandi. Kalau saya sih menangkapnya kurang lebih sama seperti Bu Engla ya. Kalau misalnya yang eksperimental kita melakukan intervensi, kalau yang observational study kita hanya mengobservasi. Masalah observasinya gimana itu tergantung dari waktunya, kondisinya saat kapan dan sebagainya. Kita balik ke masa lampau atau ke arah ke depan atau bagaimana, seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukan intervensi, itu menjadi eksperimental. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih. Saya rasa sudah jelas ya. Jadi kalau penelitian yang kemarin itu observasional yang analitik ya. Kalau yang deskripsi sudah jelas ya. Kita tidak bahas ini, tapi yang analitik itu memang bukan peneliti yang melakukan intervensi. Gitu ya. Yang melakukan intervensi itu bukan peneliti. Siapa yang melakukan yang intervensi ya subjeknya sendiri barangkali, ya kan? Dia merokok sendiri, ya. Kemudian barangkali lingkungan juga barangkali, gitu ya. Kalau kita mau melakukan penelitian bagaimana hubungan antara iklim, misalnya dengan jumlah anak, misalnya ya, gitu ya. Iklimnya kan lingkungan, ya kan, gitu ya. Jumlah anaknya ya itu adalah hasil yang akan kita teliti, ya. Jadi bukan penelitinya yang melakukan intervensi. Jelas ya? Nah, kalau eksperimental itu betul-betul penelitinya yang melakukan intervensi. Ada intervensi situ. Ya. Jadi peneliti ya entah itu melakukan sendiri atau menyuruh orang lah gitu ya, bisa ya, gitu ya. Menyuruh asisten bisa gitu. Pokoknya ada intervensi di situ. Yang mengintervensi itu bukan lingkungan, bukan subjeknya sendiri, bukan, tetapi penelitinya. Jelas saya sini ya. Jadi segala penelitian yang dilakukan intervensi terhadap subjek, di mana intervensinya itu dilakukan oleh peneliti, yang kemudian diamati, itu namanya penelitian dengan desain eksperimental. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya intervensi itu selalu ada, gitu ya, intervensi. Tapi kalau yang intervensi itu adalah penelitinya,
baru itu masuk desain eksperimental. Jelas ya? Kalau yang mengintervensi subjek sendiri bukan eksperimental, gitu ya, karena mungkin kesadarannya sendiri subjeknya. Tiba-tiba kemudian, oh saya ingin melakukan penelitian, gitu. Orang lainnya akan melakukan penelitian, gitu. Dan dia sebagai peneliti. Jelas ya? Ini. Intinya seperti itu. Ya, jadi yang mengintervensi itu adalah penelitinya. Nah, intervensi ini berarti adalah variabel independen ya. Nanti akan menjadi variabel independen. Kalau di eksperimental biasanya ada dosis berapa, ada berapa dosis, kemudian ada kontrol positif, kontrol negatif, ya. Itu adalah dosis, adalah salah satu contoh dari intervensi yang dilakukan oleh peneliti. Jelas, ya. Nah, kemudian ada penelitian true eksperimental, kuasi eksperimental, dan yang paling rendah itu adalah pre-eksperimental. Kalau penelitian itu ada kontrol, ada randomisasi, ya nanti saya akan bahas randomisasi itu apa. Ada randomisasi, itu adalah true eksperimental. Jadi kalau kedua-duanya itu ada, itu disebut true eksperimental. Jadi ada kontrol, ada randomisasi, ya, itu adalah true eksperimental. Sehingga true eksperimental itu disebut tadi sebagai RCT, ya kan, randomized control trial, ya kan, seperti itu. Nah, kalau kontrolnya ada, tapi belum dirandomisasi, itu disebut kuasi eksperimental. Nah, kalau kontrolnya tidak ada, randomisasi juga tidak dilakukan, itu namanya pre-eksperimental. Jadi yang membedakan itu hanya dua. Gitu. Kalau lengkap kedua-duanya, randomisasi dilakukan, kontrol juga ada, maka true eksperimental. Tapi kalau cuma ada kontrolnya, belum dirandomisasi, ya entah karena terbatas, ya kan, entah karena etik itu tidak diperbolehkan, maka tidak mungkin dilakukan randomisasi, maka itu namanya kuasi eksperimental. Tapi kalau kemudian kontrolnya juga tidak ada, randomisasi juga tidak ada, itu adalah yang serendah-rendahnya desain eksperimental. Ya, kira-kira demikian ya. Jelas, ada pertanyaan nggak? Gampang ya, gitu ya. Jadi, tapi tetap harus ada intervensi dari penelitinya. Intervensi yang dilakukan oleh peneliti, bukan intervensi yang dilakukan oleh bukan peneliti. Ya, jelas ya. Jadi kuncinya itu. Jadi mau dibagi berapa, itu mau ada macam-macam itu ya. Nanti itu akan membingungkan Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi saya tidak mau terlalu detail seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu mau detail, ya silakan belajar lagi nanti ya, sesuai dengan desain dari riset yang akan Bapak dan Ibu lakukan ya. Nah, sekarang misalnya ya, saya akan melakukan penelitian pakai mencit misalnya kayak tadi ya, membuat antibodi primer. Nah, antibodi ya, buanglah ya tadi ya. Ibu kan mau membuat antibodi ya. Kemudian dikasih antigennya pasti bermacam-macam ya. Antigen dosis 1, dosis 2, dosis 3. Ya, ada 3 dosis. Kemudian tentu ada kontrol yang tidak dikasih antigen kan gitu ya. Mungkin juga ada kontrol positif. Kontrol positif itu mungkin karena antibodi monoklonal, mungkin ibu beli gitu ya, beli dari ATCC misalnya ya kan, American Type Culture Collection gitu ya, sebagai kontrol positif gitu, dipelihara di tempat ibu sama, pemeliharanya sama gitu ya, supaya tidak menghasilkan bias kan gitu ya, jadi harus kondisinya sama. Jadi ada 3 dosis antigen, kemudian ada yang tidak ada antigennya, pastinya ya itu tidak ada antibodi monoklonalnya kan gitu. Kemudian ada antibodi mungkin sel yang sudah berfungsi yang ibu beli dari ATCC. Ada 5 kelompok.
gitu. Ya. Nah, itu kontrolnya ada ya. Kontrol sudah ada. Bahkan dengan itu Ibu sudah menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif ya. Sudah 2 kontrolnya itu. Ya. Ini kemungkinan antara true eksperimental dan kuasi eksperimental gitu. Ya. Nah, sekarang kalau Ibu cuma melakukan ya, Ibu cuma melakukan 1 kali. Oh, berhasil gitu. Ya, melakukan cepat sekali, berhasil gitu ya. Itu masuk kuasi atau masuk true? Kuasi ya Pak ya? Iya, kuasi. Tapi kalau Ibu melakukan berkali-kali, saya Berkali-kali. coba ini dari beberapa mencit, pada saat melakukan itu, entah mencitnya itu yang dialokasi random, alokasi random, pada saat sudah menjadi mungkin menjadi fusi sel ya kan, mungkin sel limfosit B-nya dengan sel sel myelom misalnya ya, sel myelom misalnya ya, itu difusi. Begitu sudah difusi, baru Ibu mungkin mau memperlakukannya itu dari situ atau dari awal, silakan aja gitu. Tapi di situ ada kemungkinan Ibu untuk melakukan alokasi random. Oh iya. Iya kan gitu ya? Iya, betul Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau cuma sekali ya nggak mungkin lah gitu ya. Ibu pokoknya saya berhasil, tapi saya titrasi beberapa kali gitu ya. Ya itu tidak mungkin melakukan alokasi random ya. Iya. Gitu ya. Itu yang paling jelas ya. Nah, kemudian kalau saya ingin melakukan penelitian pemberian suatu ekstrak ya terhadap penurunan tekanan darah misalnya ya. Tapi pada pasien yang mengalami hipertensi gitu ya. Bapak dan Ibu datang ke klinik ya, di klinik nih. Namanya tetap eksperimental, walaupun di klinik itu dikasih nama RCT, tidak dikasih nama eksperimental. Karena kalau kasih eksperimental seolah-olah subjeknya tuh jadi hewan gitu, ya kan? Jadi tidak etis menyebutnya. Jadi disebutnya yang lebih halus itu namanya RCT. Ya, kira-kira sebetulnya eksperimental juga itu. Yang true eksperimental misalnya ya. Nah, cuma apakah betul true eksperimental atau tidak ya, kita lihat gitu. Bapak Ibu ingin melakukan penelitian, datang ke klinik, menggunakan subjeknya itu adalah orang-orang yang hipertensi. Ya, kira-kira orang hipertensi kalau dikasih placebo etis apa enggak? Placebo itu misalnya ya NaCl gitu ya, misalnya gitu ya. Kira-kira etis apa enggak? Enggak etis, Pak. Enggak etis kan? Kita memberi sesuatu kepada orang, padahal orang datang ke situ pengen sembuh gitu ya. Cuma kita kasih placebo saja, walaupun yang bersangkutan itu tidak tahu. Kemungkinan ya penelitian juga tidak tahu, kan tidak etis gitu ya. Ya, maka karena tidak etis kan tidak mungkin Bapak dan Ibu itu membagi kelompok yang diperlakukan dengan yang tidak diberi perlakuan kan gitu. Ya, gitu. Jelas ya? Gitu. Nah, oleh sebab itu maka tidak mungkin itu dilakukan. Artinya true eksperimental itu tidak mungkin. Maka salah satu caranya mungkin ya tidak menggunakan kontrol yang sebenarnya gitu. Ya. Jadi pasien tersebut dipuasakan, kemudian jadi tahap pertama dikasih ya kan? Dikasih obatnya itu. Kemudian setelah dikasih diukur, misalnya tekanan darahnya ya diukur. Setelah itu tidak dikasih, dipuasakan selama 2 minggu, gitu. Nah ya, baru tidak dikasih lagi selama 2 minggu, gitu ya. Artinya, nah yang tidak dipuasakan itu, yang tidak dikasih itu dianggap sebagai kontrol, tapi dari pasien itu sendiri, ya. Jadi tidak ada kelompok kontrol sebetulnya. Yang menjadi kelompok kontrol itu adalah
pasien yang Bapak Ibu ya itu aja gitu. Ya. Gitu. Jadi artinya sebetulnya kontrolnya ada nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Ada apa enggak? Tidak ada. Ada. Kontrolnya itu? Kontrolnya pasien itu sendiri pada saat dia tidak. Ada. Kontrolnya pasien Ada. itu sendiri. Ada. Kontrolnya Ya. ada. Kontrolnya Ada. ada. Kos. Ya. Kontrolnya ada, tapi tidak sepenuhnya menjadi kontrol. Tadi Pak Maulana itu mengatakan seperti itu, ya. Jadi ini yang disebut dengan apa? Kuasi ya, kuasi eksperimental. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang eksperimental bagaimana? Ya, seperti eksploratif aja. Itu. Jadi saya ingin melihat nih, kalau orang dikasih makan jengkol banyak gitu ya, bagaimana tikus lah dikasih jengkol banyak gitu. Kira-kira nanti bagaimana gitu ya, tekanan darahnya, apa berat badannya dan sebagainya. Oh ternyata kalau dikasih ini jengkol banyak, dia jadi gemuk gitu, misalnya seperti itu. Ya, jadi tidak ada kontrol, tidak ada ya, buru-buru kontrol ya kan. Alokasi random juga tidak ada situ. Kira-kira seperti itu ya. Bagus. Ya, silakan. Bagus, saya mau tanya kalau misalnya tadi di klinik itu kita tidak menggunakan placebo sebagai pembanding, tapi menggunakan obat standar yang sudah memang ada. Itu bagaimana, Pak Kus? Menggunakan obat standar yang sudah ada. Nah, etiknya itu agak sulit juga ya. Gitu ya. Kalau pakai obat standar kan harusnya... Iya, masalahnya begini, kan yang obat standar sih tidak masalah. Tapi obat yang tidak standar yang akan kita coba gitu. Iya kan? Iya kan, itu yang jadi masalah. Makanya uji klinik itu agak sulit ya mendapatkan mendapatkan ethical clearance. Iya, karena begitu. Ini obat-obat yang seperti itu kan biasanya dari hasil penelitian menggunakan hewan coba ya. Kemudian yang akan dilanjutkan kepada uji klinik tahap 1 ya kan. Kalau tahap 1 kan jumlah sampelnya kan tidak sampai 100 gitu ya, seperti itu. Nah, kalaupun tidak sampai 100 juga yang namanya pasien kan datang mau berobat, harapannya sembuh ya. Kalau dikasih obat standar, nggak apa-apa. Memang tujuannya seperti itu. Tapi kalau dikasih obat yang kita coba, yang belum tentu kan dia akan terobati gitu. Nah, oleh sebab itu biasanya disiasati dengan kombinasi, gitu ya. Kombinasi dengan obat. Apakah paling sebagai ajuvan dulu gitu ya. Itu seperti itu. Itu yang lebih mudah diterima. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau begitu, apakah kalau misalnya secara etis itu dapat ethical clearance-nya, ya ada obat standar, ada obat yang baru coba, berarti kontrolnya obat standar, berarti dia kontrol positif, berarti sudah menggunakan kontrol. Kalau menggunakan kontrol berarti itu adalah yang true eksperimental. Jelas ya? Ya, baik. Jadi yang namanya kontrol itu baik kontrol positif atau kontrol negatif, ya kan? Pokoknya kontrol, gitu ya. Nah, apalagi kita mau pakai kontrol dua-duanya, kontrol positif dan negatif. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Ya, makasih. Ada pertanyaan? Bu Citra ini kayaknya lagi makan-makan ya Bu Citra ya. Di restoran kayaknya ya. Ini Pak lagi di Manado Pak, lagi ini acara kantornya suami. Iya benar, artinya tidak di rumah lah itu pas iya, Pak. Di tempat makan-makan kayaknya tuh. Iya, selamat. Maaf Pak lagi soalnya ini lagi. Iya ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke mengenai ini Bu Ira mau tanya Bu. Enggak Bu?
Kalau tidak, mungkin ya. Maaf Pak, mungkin mau bertanya. Maaf Ya. tadi saya berpindah tempat dulu soalnya banyak suara-suara. Ya? Iya Pak. Iya yang ini mau bertanya kalau misalnya pada suatu nanya ke penelitian itu. presenternya ya? Oh iya, nanya ke Ya. Pak Maul dengan Ibu Sandy. Maaf, Ya. izin bertanya. Jadi misalnya kalau pada penelitian itu, misalnya pada sudah masuk ke suaranya hilang. Putus hubungannya tuh. Iya ya. Sinyalnya kurang bagus barangkali ya. Iya. Iya. Sudah kedengaran Pak. Dan sudah. Tapi pertanyaannya nggak jelas Bu. Sudah jelas suaranya Pak. Maaf. Iya sudah. Oh iya. Sudah. Itu biasanya itu bagaimana biasa menentukan ukuran sampelnya Pak ketika diimplementasikan dari hewan coba ke manusia begitu? Gimana Pak Maulana dan Bu Sandy? Untuk dosis ya Bu Citra ya? Ukuran sampelnya Bu? Iya ukuran sampelnya Pak. Bagaimana Pak Maul dan Bu Sandy? Bagaimana kita switch misalnya dari yang tadinya pada jumlah sampelnya pada hewan dengan pada manusia itu dari dulu mungkin saya masih belum pernah jelas cara penghitungan besar sampel. Baik. Sudah ditangkap Bu pertanyaannya Bu. Sekarang yang belum ditangkap itu adalah jawaban dari Pak Maulana sama Bu Sandy. Silakan dijawab. Bu Sandy dulu. Gimana Bu Sandy? Waduh, Bu Citra, nanti pengukuran besar sampel ada di dua pertemuan berikut, Bu Citra. Ada di 2 pertemuan berikut. Nanti puas-puasin saja di situ. Oh, jadi di pending dulu sementara ya, Bu ya? Iya, Bu Citra. Iya. Bu Citra ya, kalau begitu. Sama peserta dilarang saling melangkahi. Baik, iya, baik Pak. Tadi maksudnya mumpung membicarakan tentang RCT, tapi tidak apa-apa nanti aja di pada waktunya lah kalau gitu. Iya. Mungkin Pak Maulana itu sudah mau menjawab kali. Oh iya. Sama dengan Bu Sandy Pak, Bu Citra. Kalau mengkonversi dosis dari manusia ke hewan ataupun sebaliknya ya saya tentu senang saja nggak perlu jawab karena Bu Sandy ahlinya dari farmakologi. Jadi langsung dari Bu Sandy aja Bu. Jadi untuk pertanyaannya bukan mengkonversi dosis tapi jumlah sampel. Iya jumlah sampel. Jadi sama dengan Bu Sandy belum bisa jawab nanti di pertemuan itu Bu. Iya baik kalau begitu Insya Allah pada kesempatan ketika masuk pada bahasan tersebut baik Pak dan Ibu ya. Ya, baik Bu Citra, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Jadi saya ini saja sebentar ya, kasih contekan untuk pertemuan 2 minggu yang akan datang ya. Ya, ini siapa ya? Punya siapa ya? Punya kami, Pak. Habis ya kali ya. Tanda apa nih? Kereta mau berangkat apa bukan ya? Nah, sudah mati ya. Jadi saya mengerti pertanyaannya Bu Citra itu ya. Karena selama ini selalu kalau penelitian eksperimental menggunakan hewan coba itu perhitungan jumlah sampelnya itu menggunakan rumus Federer ya Bu ya. Yang N-1 kali K-1. Nah, ternyata apakah rumus Federer itu bisa juga dipakai untuk uji klinis gitu Mas. Kalau uji klinis kan menggunakan manusia. Apakah manusia itu bisa disamakan dengan hewan? Itu kan ya Bu, pertanyaannya seperti itu ya. Iya.
Jadi memang uji Federer itu adalah uji yang sering dipakai sebagai apa penghitungan jumlah sampel minimal pada eksperimental desain yang menggunakan hewan coba. Tapi kalau Bapak dan Ibu kemudian menggunakannya untuk manusia, ya, untuk clinical trial, pasti sama panitia etik itu akan dicoret. Gitu. Ini adalah pengukuran jumlah sampel untuk hewan coba, begitu. Silakan jumlah sampelnya dihitung menggunakan rumus besar sampel yang biasa, gitu, yang berlaku untuk uji klinis. Seperti itu biasanya, ya. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan rumus besar sampel menggunakan Federer untuk uji klinik. Itu ada rumusnya tersendiri, tergantung dari nanti variabel dependennya itu skalanya apa, gitu ya. Apakah skalanya rasio atau yang lebih rendah, ordinal atau bahkan yang kategori, ya tergantung dari itu. Nah kemudian kita akan menguji apa? Apakah menguji proporsi atau menguji min, ya kan? Itu juga berbeda. Nanti bagaimana menghitung besar sampelnya, gitu. Nah, oleh sebab itu maka untuk melakukan uji klinis itu kita harus benar-benar siap. Artinya apa? Artinya siap bahwa penelitian ini sudah pernah dilakukan menggunakan hewan, ya kan, secara eksperimental, true experimental design, ya. Kalau belum true experimental design, itu akan diminta untuk dilakukan menggunakan hewan coba dulu sebelum uji klinis, ya. Terus kemudian apakah uji klinis ini sudah pernah dilakukan di tempat lain, gitu ya, atau tidak? Itu kalau sudah, ya sudah. Karena hasil dari uji klinis itu bisa digeneralisasi, terkecuali Bapak dan Ibu itu mempunyai alasan lain, misalnya karakteristik sampel yang tidak sama, gitu ya, populasinya tidak sama barangkali ya, itu bisa seperti itu, ya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan pada uji klinik. Kira-kira seperti itu nanti siapa yang akan presentasi tentang besar sampel itu harus siap-siap menampung kira-kira arahnya itu kemana. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bu Citra ya. Jadi untuk itu maka ditunda dulu barangkali jawabannya. Itu saya coba memberikan contekannya. Baik, ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tidak, Pak. Sudah ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke jurnal tadi yang dipresentasikan oleh Bu Sandy. Ya. Bu Sandy tadi kan sudah presentasi tuh jurnalnya bahwa yang mestinya uji T ya Bu ya, kemudian di ANOVA. Ya, boleh ditampilkan lagi Bu Sandy? Mau Bu Sandy atau saya, Bu? Langsung di Bu Sandy ya? Oh. Ya boleh, siapa aja. Pokoknya yang silakan. Bu Sandy, Pak Maulana yang mau itu share. Langsung ke Bu Sandy aja, Pak. PowerPoint jurnal ya ini Notrian ya. Yang salah itu analisis datanya katanya Bu Sandy tadi. Gimana Bu? Silakan Bu. Di ini. Kalau desainnya benar nggak Bu ya? Ini eksperimental Bu.
Aduh, sorry tadi saya masih mute ternyata. Iya, ya, Bu. Ya, ini di sini. Mungkin Kalau di slideshow kali, Bu, biar agak besar. Ya. Ya, jadi pada penelitian ini peneliti itu membagi 22 orang pesertanya itu menjadi 2 kelompok treatment. 2 kelompok treatmentnya itu satu menjadi kontrol, satunya lagi itu diberikan treatment dengan suplementasi mangostin 400 mg sekali sehari. Kalau ya plus behavioral therapy. Kalau misalnya yang kontrol hanya behavioral therapy saja. Kemudian sebelum dimulai dari treatment itu sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk sensitivitas dari insulinnya itu sendiri. Nah, kemudian setelah treatment juga dilakukan pengecekan lagi untuk sensitivitas insulinnya itu. Jadi di sini berdasarkan data ini kita melihat kalau misalnya penelitian ini menggunakan komparatif numerik yang berpasangan, ada pre, ada post, dengan 2 kali pengukuran itu. Nah, karena itu harusnya pemilihan uji statistik yang digunakan itu adalah t-test yang berpasangan jika varian datanya normal. Namun kalau tidak normal itu sebaiknya menggunakan Wilcoxon. Namun pada penelitian ini mereka menggunakan Two-way ANOVA untuk analisanya seperti itu. Nah, di sini yang kami lihat kalau misalnya ada kesalahan pemilihan dari uji statistik yang digunakan, Pak. Iya, ya. Jadi kesalahannya pada uji statistiknya, Bu, ya? Iya. Iya. Padahal kita masih belum sampai ke situ ya. Belum sampai ke uji statistiknya. Pak Kus, harusnya gimana cara ini? Saya pikir harusnya sampai ke sana. Iya, ya. Baik, nggak apa-apa sih sudah berusaha ya. Saya sebetulnya menginginkan, karena yang menjadi topik hari ini itu adalah eksperimental design ya. Iya. Jadi adakah peneliti yang menyatakan bahwa salah menentukan desain? Misalnya ya ini adalah eksperimental, tapi kemudian dianggap sebagai cohort, gitu. Banyak itu, gitu ya. Ini eksperimental tapi dianggap cohort, gitu. Banyak seperti itu. Tapi ini memang nyata-nyata eksperimental. Cuma kebetulan ada kesalahan dalam analisis data. Ya enggak apa-apa. Minimal ada yang salah lah. Gitu ya. Baik, ada lagi yang mau berkomentar? Kalau tidak ada, kita masuk ke tadi analisis menggunakan data yang sudah ada, yang tadi dipresentasikan ya oleh Pak Maulana dan Bu Sandi ya. Saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup. Cuma saya akan agak tidak setuju dengan kesimpulan yang diberikan oleh Bu Sandi itu. Di kesimpulannya itu. Silakan Bu, ditampilkan kesimpulannya. Yang ini ya, yang tugas ini ya. Iya, ya, yang analisis statistik tadi. Ini, iya Pak, saya juga butuh bantuan Pak. Baru pertama kali Yang kesimpulannya Bu, kesimpulan. Kesimpulan yang ini kan, yang Kruskal-Wallis ya? Kayaknya ya ini, tidak terdapat perbedaan antara berbagai tingkat pendidikan dengan jumlah anak. Bapak dan Ibu gimana? Bapak dan Ibu setuju dengan kesimpulan yang dibuat oleh Bu Sandi? Setuju ya? Kalau saya sih bingung. Maksudnya tidak terdapat perbedaan antara berbagai tingkat pendidikan dengan jumlah anak. Ini 2 variabel kok pakai dengan gitu ya. Ya. Kan harusnya tidak terdapat perbedaan jumlah anak pada berbagai tingkat pendidikan. Oh, begitu. Iya kan? Yang tidak terdapat perbedaan itu adalah jumlah anaknya pada berbagai tingkat pendidikan.
Jadi kalau tidak terdapat perbedaan antara berbagai tingkat pendidikan dengan jumlah anak, sepertinya ini adalah mau hubungan nih, ya. Tapi perbedaan, jadi rancu ya, gitu ya. Kalau hubungan kan tidak terdapat hubungan antara dengan, ya kan, atau dan, ya kan gitu. Bapak dan Ibu mengerti nggak maksud saya? Mengerti. Ngerti ya? Pak. Iya, ngerti. Jadi Bapak dan Ibu paham nggak kebingungan saya? Nggak paham juga? Tidak terlalu. Paham. Saya membaca kesimpulan karena kita udah capek-capek nih membuat desain, melakukan, kemudian menganalisis, kemudian ada kesimpulan seperti ini gitu ya. Ini sudah tahap akhir loh dari suatu penelitian, kesimpulan itu. Nah, ternyata kesimpulannya salah. Gitu kan. Jadi sia-sia kan gitu pekerjaannya kan gitu. Mbak, coba tolong Bapak dan Ibu lihat sekali lagi ya, apakah bisa memahami kesimpulan yang dibuat oleh Bu Sandy. Jadi Pak, kalau kita lihat dari sini, dari tabelnya aja sebenarnya udah kelihatan ya Pak ya. Iya. Yang di sini ini jumlah anak, berarti tidak terdapat perbedaan jumlah anak gitu ya Pak ya. Iya. Dengan berbagai tingkat pendidikan seperti ini ya. Bukan dengan Bu. Pada Bu. Pada. Atau terhadap bisa nggak Pak? Kenapa? Bisa ya. Kalau kita menggunakan kata terhadap, bisa tidak Pak? Terhadap bagaimana Pak? Misalnya tidak terdapat perbedaan jumlah anak terhadap tingkat pendidikan. Tidak juga. Tidak ya. Tidak juga. Kalau terhadap itu kan ada sesuatu yang tegak lurus. Kalau ini kan seimbang. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada dua kalimat yang seimbang, dua kalimat yang tegak lurus, gitu, dua kalimat yang sejajar, gitu ya. Gitu. Nah ini kan tidak tegak lurus, jadinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sejajar, gitu ya. Jadi kalau terhadap kan ada sesuatu yang mempengaruhi kan, gitu. Iya, Pak. Iya. Ada sesuatu yang menyebabkan, gitu ya. Ya. Ini kan silakan Bapak dan Ibu ya. Kalau saya sih berpendapat ya, tentu pendapat saya itu bisa salah ya, tapi ya agak jarang juga sih salahnya ya. Tapi saya memberikan komentar ya, bahwa hati-hati kita karena membuat suatu kesimpulan. Ini sudah bagus, gitu. Penyajiannya udah bagus, analisisnya udah benar, tapi kesimpulannya kalau seperti ini itu tidak terdapat perbedaan antara berbagai tingkat pendidikan dengan jumlah anak. Iya, maksudnya seperti apa, gitu, ya kan? Iya, benar. Perbedaan dengan, berarti harus ada satu lagi dengan jumlah anak. Padahal yang dibedakan itu adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya berbeda. Apakah jumlah anaknya sama, gitu ya kan gitu. Maka harusnya tidak terdapat jumlah anak pada berbagai tingkat pendidikan. Pada semua tingkat pendidikan. Pada semua tingkat pendidikan itu tidak terdapat perbedaan jumlah anak. Mau SD, mau SMA, bahkan perguruan tinggi, jumlah anaknya ya sama saja. Gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Nanti itu dipikirkan ya, sambil lalu direnungkan barangkali ya. Karena kita harus, kalau S3 kan beda dengan S2 ya, dengan S1. Kalau S1 itu lihat hasil ujinya aja, lihat tabel, langsung buat kesimpulan, itu sama dosennya itu ya benerlah, pokoknya tidak ada beda gitu ya, atau ada beda tanpa secara detail gitu ya.
melihat kesimpulan yang sebetulnya yang harus dicapai oleh uji statistik itu apa. Seperti itu, ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kan uji beda, benar, tidak ada perbedaan. Ya, jangan apalagi sampai tidak ada hubungan. Salah ya kan. Salah total itu. Tidak terdapat perbedaan itu sudah benar. Tapi yang tidak terdapat perbedaan itu apanya? Yaitu jumlah anaknya. Gitu ya. Pada berbagai atau semua tingkat pendidikan. Ya, Bapak Ibu ya. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Iya. Ini yang saya lihat ya, yang bertanya dan presentasi, gitu. Tidak semuanya ternyata ya. Jadi kalau saya lihat itu yang presentasi jelas Bu Sandi dan Pak Maulana. Kemudian tadi ada yang bertanya, Bu Engla ya, gitu. Bu Engla juga tadi berkomentar, Ya Pak. Bu Citra ya, itu yang di Manado ya, juga bertanya. Yang lainnya itu nggak ada yang mau bertanya ini. Bagus. Tidak ada. Saya sedang berusaha mengingat-ingat Pak, Oh, iya, karena juga saya untuk kesimpulan juga sering seperti Bu Sandy gini, cara menyimpulkannya tidak terdapat perbedaan antara dengan gitu. Ternyata kalau dengan itu, kalau untuk ujian tadi Bapak sudah jelaskan, kalau ini seperti ini pakai kata pada gitu ya. Takut juga nanti, karena kebiasaan gitu Pak, selama ini begini. Iya. Baik ya, Bu Terima kasih, Angla ya. Pak. Mudah-mudahan tidak menjadi kebiasaan ya. Iya Jadi Pak. kita harus sudah mulai mentransformasi dari uji statistik menjadi suatu kesimpulan yang bisa mewakili dari uji statistik tersebut. Baik, nanti kita akan belajar perlahan-lahan ya, karena pertemuan kita masih panjang ya. Banyak uji-uji statistik di belakang, kita akan kritisi itu. Nanti kesimpulannya terutama ya, karena bisa tuh banyak uji statistiknya benar gitu, tapi kesimpulannya beda. Dan anehnya kalau cuma itu satu variabel yang diteliti, kesimpulannya itu kan terbawa kepada kesimpulan dari suatu penelitiannya gitu. Gitu. Jadi kemudian begitu cocokkan dengan judulnya tidak sesuai gitu. Ya, di kesimpulannya ada hubungan antara ini, tapi di judulnya uji beda gitu ya. Perbedaan antara misalnya yang penggunaan kontrasepsi pada ibu dengan tingkat pendidikan misalnya ya gitu ya. Ini kan perbedaan. Baik, ada lagi? Saya Pak, izin. Wahyunia Pak. Ya, silakan Bu Wahyunia. Ya, tadi Ibu Sandi boleh jangan di itu. Tadi saya mau sedikit bingung juga sebenarnya sama kayak Pak Kus. Jadi tuh kalau kayak gitu miripnya. Saya nggak bingung, Bu. Bunga. Enggak Pak, jadi kalau tadi kan yang benar tidak terdapat perbedaan jumlah anak pada semua tingkat pendidikan. Itu berarti boleh nggak kalau saya menyimpulkan mau tingkat pendidikannya apapun, jumlah anak nggak dipengaruhi sama si tingkat pendidikan itu. Boleh nggak Bu Sandi begitu kesimpulan saya? Tidak terdapat perbedaan pada berbagai tingkat pendidikan. Dapat perbedaan jumlah anak pada berbagai tingkat pendidikan. Tadi kan yang benar seperti itu ya Pak kesimpulannya. Kalau saya mikirnya membaca kalimat itu berarti mau apapun tingkat pendidikannya, SD, SMP, SMA, jumlah anak tuh nggak berpengaruh sama latar belakang tingkat pendidikan itu. Boleh sama nggak kalau menyimpulkan di pikiran saya seperti itu? Nanya kepada Bu Sandi apa ke saya, Bu? Pada Pak Kus kan, aja ya. Bu Sandi, Pak. Silakan Bu Sandi. Bu Wahyu, kalau buat ditulis di jurnal, pakai kalimatnya Pak Kus itu lebih bagus. Sebenarnya maknanya sama sih rasanya kalau saya bilang. Karena kan berarti maknanya sama? Maknanya sama, tapi kalau pada penulisan yang di jurnal, biasanya kita kan bicaranya tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan. Jadi rasanya kalimat yang tadi lebih baik deh.
Begitu bukan Pak Kus? Ya, maksudnya, ya Bu, betul. Maksudnya saya setuju kalau kalimatnya kan seperti Pak Kus ya, tidak terdapat perbedaan jumlah anak pada berbagai tingkat pendidikan. Nah, maksud saya kalimat itu, benar nggak kalau saya mikirnya itu adalah dari berbagai, mau orangnya itu latar belakang pendidikannya pun nggak ngaruh sama jumlah anak yang dia miliki. Betul kan Ibu Maya? Betul. Betul. Baik, baik. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya rasa sudah dipahami ya bahwa suatu kesimpulan yang berasal dari hasil uji statistik itu harus punya suatu nilai substansi, gitu ya. Jadi kalau kita salah maka nilai substansinya itu menjadi tidak ada, gitu ya. Tapi kalau tadi kita sudah betulkan, oh ini maksudnya seperti yang dikatakan oleh Bu Wahyunia, ya, artinya sama dengan yang dikatakan oleh Bu Wahyunia. Tingkat pendidikannya apa saja itu enggak pengaruh terhadap jumlah anak, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, ada lagi nggak, Bapak dan Ibu? Saya Pak. Ya silakan Bu Citra. Mau bertanya kepada Ibu Sandi. Ya. Maaf Bu, mau bertanya masih tentang kesimpulan itu, nilai P lebih besar dari 0,05, apakah bisa atau tidak berlebihan jika kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang bermakna dalam hal tidak terdapat perbedaan yang bermakna dalam berbagai tingkat pendidikan dalam hal jumlah anak. Bisa tidak kalau ditambahkan kata-kata yang bermakna begitu, bisa atau berlebihan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, jadi ditambah bermakna. Iya. Ya, lawannya bermakna itu sia-sia. Tidak bermakna berarti sia-sia. Harusnya sih ya. Boleh aja ya Pak Kus ya. Bermakna kan karena udah uji statistik ya Pak Kus ya. Nggak usah diomongin lagi ya Bu. Iya, iya. Kalau udah itu udah pasti bermakna. Ya, secara statistik ya. Bermakna secara statistik, benar. Ya. Jadi berlebihan ya kalau ditulis lagi ada kata yang bermaknanya. Cukup dengan ini aja atau bagaimana? Baik, gimana nih? Izin berpendapat boleh Pak Kus? Silakan Bu Harsi. Ya. Kalau menurut saya dengan ditampilkan P besar dari 0,005 ini yang membaca juga sudah tahu bahwa secara statistik ini bermakna. Jadi tidak perlu lagi kita tulis bahwa tidak perlu lagi kita tulis itu bermakna atau tidak karena kita sudah menampilkan P besar dari 0,05. Demikian Ibu. Terima kasih. Oh, iya. Ada lagi yang kalau menurut saya, kalau kita sudah menyebutkan ada atau tidak ada perbedaan, berarti sudah diuji statistik ya, berarti bermakna dan tidak bermakna. Jadi perbedaan tuh udah sama lah dengan kata makna dan tidak bermakna, jadi tidak perlu ditambahkan. Iya. Ada lagi? Tadi Bu Kori ya? Bu Kori mau iya Pak. Sebenarnya saya cuma mau menanyakan ke Pak Kus. Jadi kan kita diminta untuk menganalisis data SPSS yang ada di IMAS itu kan Pak ya. Nah itu untuk analisis kemarin itu kita menyesuaikan dengan observasional. Jadi kita cuma menguji odds ratio dan RR-nya aja. Tapi kalau saya lihat hari ini kan sampai ada pengujian walis dan sebagainya. Apakah memang kita perlu menguji sampai sejauh ini Pak? Dan pemilihannya apa? Kita aja atau seperti apa ya Pak? Baik, saya jawab dulu ya Bu Kori ya. Sebetulnya kita hanya ingin memberikan suatu basic knowledge ya, basic knowledge tentang apa itu desain observasional dan apa itu desain eksperimental gitu ya. Cuma kan saya kan minta supaya tidak sampai di situ saja, sehingga saya berikan data SPSS untuk bisa dikutak-katik oleh Bapak Ibu sekalian ya.
sekalian kalau bisa diberi kesimpulan, gitu. Ya. Nah, kalau untuk observasional itu kan memang sampai di outrasio dan RR ya, jadi sudah selesai itu. Kan tujuannya cuma itu aja, cuma sampai outrasio dan RR selesai, gitu. Tapi kalau eksperimental itu ya pada kan ada tadi uji T, ANOVA dan sebagainya ya, itu sampai signifikan apa tidak signifikan, bermakna atau tidak bermakna, gitu ya. Kita lihat di sini contoh dari kesimpulan yang menggunakan data yang sudah ada. Ya, tadi sudah disebutkan, sehingga kemudian timbullah diskusi mengenai apakah cukup dengan kita menyebut bermakna saja atau perbedaan yang bermakna, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah menyebutkan sudah terdapat perbedaan, ya, itu sebetulnya sudah cukup. Gitu. Terdapat perbedaan antara, gitu ya, tekanan darah pada laki-laki dan wanita. Apakah perlu terdapat perbedaan yang signifikan? Emang kalau perbedaan itu tidak signifikan, ya sudah berbeda ya signifikan lah, gitu ya. Cuma kan kadang-kadang kita diminta untuk sedikit berbahasa statistik lah, gitu ya. Kalau cuma perbedaan kan orang di pasar juga bisa ngomong, oh berbeda itu, gitu. Tapi kalau di sini kan kita sedikit berbahasa statistik, sehingga sering dan banyak orang atau peneliti itu tidak percaya diri dengan menyebut perbedaan. Sehingga ditambah lagi perbedaan yang bermakna kalau bahasa Indonesia, atau perbedaan yang signifikan kalau diturunkan dari bahasa Inggris. Nah, kedua-duanya itu boleh saja ya, tapi kalau saya kebetulan jadi pemimpin redaksi majalah Patologi Indonesia ya, dan majalah Partisa Patologi, jadi 2 majalah bidang patologi itu. Jadi saya selalu coret itu, kalau sudah ada perbedaan ya sudah, nggak usah bilang bermakna lagi, gitu ya. Buat apa? Memang ada perbedaan yang tidak bermakna atau perbedaan yang sia-sia, gitu ya. Kan nggak ada, ya kan? Jadi perbedaan pasti bermakna, gitu. Sehingga beberapa, ya kan? Bahkan sebagian besar itu dari jurnal itu mengatakan terdapat perbedaan saja, gitu ya. Tidak perlu disebutkan signifikan, apalagi sangat signifikan, gitu. P-nya kurang dari 0,001, sangat tidak usah, ya, cukup signifikan saja. Dulu sih ya kan, kalau P-nya 0,05 signifikan saja, kalau P-nya 0,01 itu sangat signifikan, ya ternyata enggak. Kalau 0,00 gimana? 0,00, ya kan? Nah, jadi cukup tidak ada maknanya itu, tidak ada pengaruhnya, tidak ada implikasinya, ya. Jadi bahasa kita sih seperti itu. Jadi kalau sudah bermakna, tidak ada perbedaan sudah, gitu. Jadi kalau ada perbedaan ya kita sebutkan yang berbeda itu yang mana. Ya pastinya yang berbeda secara signifikan. Biasanya seperti itu, ya, Bapak dan Ibu ya. Cukup ya, gitu. Jadi kalau kata anak saya sih lebay itu, pakai signifikan segala, gitu ya. Gitu ya. Cukuplah berbeda, ya kan, berbeda. Apakah berbeda bermakna? Ya berbeda pasti bermakna lah, namanya berbeda, orang sudah diuji statistik gitu, nggak bermakna gitu ya kan. Gitu ya. Gitu aja ya Bapak Ibu ya, jadi cukup ya. Jadi pertanyaannya yang paling penting itu adalah apakah hasil uji statistik itu kita menyimpulkannya benar atau tidak, gitu ya. Jadi jangan sampai yang paling banyak saya temui, yang paling banyak itu pada saat saya mereview itu adalah menyatakan hubungan dengan perbedaan dan sebaliknya. Gitu. Oh, ada perbedaan antara, padahal uji hubungan kan, ada hubungan antara tadi jumlah anak dengan tingkat pendidikan, padahal uji beda. Gitu.
Nah, itu yang simpang siur. Nah, oleh sebab itu ke mahasiswa S3 biomedi FKUI, biomedi FKUI loh, gitu ya. Itu yang gedongnya itu dipakai oleh Bu Tiwu itu ya. Itu sama itu ya. Itu tidak boleh salah itu. Kalau uji beda ya uji beda, ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Gitu. Kalau uji hubungan ya uji hubungan gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya mengapresiasi ya, bahwa presentasi yang dilakukan baik oleh Bu Sandy maupun Pak Maulana itu sangat memuaskan ya. Jadi artinya dipersiapkan dengan baik ya. Dipersiapkan artinya dipersiapkanlah, dicari sumber yang sesuai gitu, sehingga menjadi bahan diskusi yang tidak terlalu banyak membuat kita itu simpang siur gitu. Ya artinya metode desain eksperimental ini sudah kita pahami betul gitu sampai kapanpun gitu ya, terkecuali nanti mengalami Alzheimer atau apa gitu ya, mudah-mudahan jangan ya. Ya, kemudian yang bisa saya simpulkan itu dari pertemuan kali ini adalah tadi ya, eksperimental ada true, ada koasi, ada pre, ya, di mana membedakannya itu berdasarkan dari ada atau tidak adanya kontrol dan ada dan tidak adanya randomisasi. Tapi saya lupa ya menjelaskan tentang randomisasi. Randomisasi adalah suatu kegiatan ya yang dilakukan oleh seorang peneliti ya, di mana kita bertujuan untuk menghilangkan bias ya, baik bias itu yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik ya, di mana bias itu sangat merugikan terhadap kesimpulan dari suatu penelitian yang dilakukan dengan caranya bagaimana, memberi kesempatan kepada setiap subjek yang akan kita teliti untuk muncul dengan kesempatan yang sama. Gitu. Jadi tidak punya preferensi yang ini harus muncul duluan, yang itu belakangan, itu tidak. Tapi semuanya berpotensi untuk muncul dan diambil secara bersama-sama. Ya, jadi sama porsinya mana. Oleh sebab itu maka kita melakukan random. Gitu. Jadi misalnya kalau menggunakan hewan, kita tidak kan pasti ada perbedaan berat badan. Kita menggunakan hewan itu pasti pakai range yang beratnya antara 20 sampai 25 misalnya ya. Kemudian kita yang 25 ini dulu semua yang berat-berat saya kelompokkan menjadi kelompok kontrol misalnya. Yang dekat 20 ini saya jadikan kelompok ini. Nah, itu namanya tidak random, tidak alokasi random. Ya. Jadi yang alokasi random itu bagaimana? Begitu kita kumpulkan, kita perlu 30 ekor misalnya tikus gitu ya. Yang tentu memenuhi kriteria, yaitu berat badannya misalnya antara 200 sampai 300 misalnya. Sehat semua gitu ya. Ya, sehat semua. Maka semua kita pilih secara random. Ini masuk kelompok 1, ini masuk kelompok 2, ini masuk kelompok 3 secara random. Jadi tidak berdasarkan yang berat-berat, yang paling berat deh masuk kelompok kontrol, yang paling ceking-ceking gitu ya masuk kelompok ini. Itu kan sudah ada bias pemilihan di situ ya gitu. Jadi itu adalah alokasi random, pengalokasian pembentukan kelompok itu secara random gitu. Nah itu ya. Nah kalau pada penelitian observasional itu kan tidak dialokasikan secara random, tapi dipilih subjeknya itu secara random. Ya, kalau eksperimental kan kita harus membagi ke dalam kelompok-kelompok yang kita inginkan. Nah,
pada saat kita membagi ke dalam kelompok-kelompok yang kita inginkan, itu namanya alokasi. Ya, alokasinya itu secara random. Jelas ya Bapak Ibu ya? Itu jelas ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti akan misalnya produksi antibodi monoklonal ya, Ibu mulainya dari sejak menggunakan mencitnya, itu berbeda dengan kalau mulainya yang akan dibedakan itu pada saat Saya sudah fusinya aja gitu ya Pak. Iya gitu. Jadi tergantung dari mana Ibu mulainya nanti. Ya, kira-kira ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup ya, gitu ya. Satu Pak, baik, maaf Pak. Satu ya, pertanyaan silakan, Pak. Andi. Ini mengkonfirmasi juga ke teman-teman yang lain. Jadi saya pernah mendengarkan pendapat pada saat ujian bahwa jika kita mendapatkan nilai signifikansi 0,000 seperti itu Bapak, 0 semua, katanya kita jangan menuliskan seperti itu, tapi kita tuliskan kurang dari 0,01. Apakah seperti itu Bapak? Atau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Kalau pada hasil uji statistik ya, outputnya kan selalu banyak 0,0003 angka di belakang koma ya. Itu ya Pak Yana, Pak Maulana ya. Ya Pak. 3 angka di belakang koma. Jadi di dalam penulisan di dalam teks itu memang kita tidak menulisnya seperti itu, ya. Jadi tidak menulisnya seperti itu. Jadi menulisnya itu memang kurang dari 0,01, ya kan, atau kurang dari 0,05. Oh iya. Karena batas kemananya sudah ditentukan dari awal kan. Kalau kurang dari 0,05 berarti bermakna. Kalau lebih dari 0,05 atau 0,05 berarti tidak bermakna. Sebetulnya itu tidak ada implikasi apa-apa ya. Gitu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, ada lagi? Pak mau tanya untuk tugas yang upload praproposal di emas itu di-uploadnya dalam format apa ya Pak? Apa Word atau PPT? Atau apa? Bebas Bu, yang bisa masuk aja Bu. Mau Word, mau PPT, ya. Mau PDF silakan aja Bu ya. Yang penting bisa masuk lah gitu ya. Bisa kita nikmati untuk didiskusikan gitu ya. Ada lagi? Pak, terima kasih. Ya. Baik. Ada lagi? Enggak ada ya? Karena tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah allazi haqqa hamdi wa an'ama alaina bi ni'matihi. Ini ada yang ini masuk ya. Gitu. Baik ya. Kalau tidak ada ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiq. Iya. Ada yang masuk ini. Qurrati a'yunina Muhammad khairu khalqillah. Allahumma shalli wa sallim. Ada yang lagi dengar ceramah kayaknya. Ada yang ceramah ya. Baik ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk supaya momen kita itu tidak hilang. Yang pertama, yang kedua juga supaya Bapak dan Ibu bisa membuka kembali ya materi-materi kuliah dan diskusi, maka video ini itu direkam oleh